Alia duduk di dalam mobil bersama Nathaniel dan Mila, melintasi perjalanan pedesaan Belanda yang tenang. Hamparan bunga tulip mulai bermekaran, langit biru terbentang bersih, dan angin musim semi menyentuh pipi dengan lembut. Alia memandang keluar jendela, penuh kekaguman. Aku nggak nyangka bisa sampai di tempat seindah ini. Dulu rasanya hidupku cuma kafe, kontrakan, dan sepatu licin. Nathaniel melirik sebentar lalu kembali fokus menyetir. Sesekali manusia butuh berhenti agar bisa melihat sekelilingnya. Mila di kursi belakang tertawa kecil menunjuk kincir angin dari kejauhan. Tante Alia, itu rumah monster raksasa ya? Alia tertawa. Bukan, itu rumah angin. Biar dia nggak numpang tidur di rumah kita. Mereka duduk di bangku taman sambil menikmati roti dan susu coklat. Alia menutup matanya menikmati aroma rumput basah dan bunga liar. Ponsel Arya berdering. Di layar nama Leonard muncul. Alia mengangkat dengan senyum ceria. Halo Tuan CEO Chef Indomie. Leonard dengan nada malas tapi cemburu. Kamu di mana sih? Aku di sini sibuk jaga kumis dan burini, sementara kamu keliling Eropa sama petapa pendiam. Alia tertawa senang, lagi jalan-jalan nyari angin segar. Tuan petapa ngajak aku dan Mila jalan-jalan. Pemandangannya luar biasa, Leonard. Kamu harus kesini nanti. Kak, aku mati-matian di sini jaga dua makhluk yang lebih sensitif dari kamu, dan kamu malah asik piknik. Kumis udah makin gendut tahu nggak? Makannya bisa buat beli makan kamu 3 bulan. Dan dia ngerasa dia jadi raja sekarang. Alia hanya tertawa. Hahaha, kumis jadi sultan ya sekarang. Terus Burini gimana? Leonard berbisik. Dia kayaknya tahu aku diam-diam kasih kumis salmon impor. Tapi dia pura-pura nggak tahu. Sumpah, nenek itu lebih jago mata-matai daripada Rafael. Alia tertawa lepas sampai Mila ikut-ikutan tertawa tanpa tahu sebabnya. Nathaniel menoleh pelan ke arah Alia yang masih tertawa di telepon. Lalu dia kembali menatap danau dengan tenang. Di sampingnya Mila bermain mengejar burung. Tak ada kata-kata, tapi dalam diamnya Nathaniel tahu dunia yang tadinya hanya berisi luka dan kesepian kini perlahan-lahan mulai diisi kembali dengan tawa. Walau sekilas, walau belum utuh. Mentari senja menguning lembut, menyinari rerumputan yang bergoyang pelan diterpa angin musim semi. Nathaniel duduk di kursi kayu tua dengan secangkir teh, sementara Alia duduk di lantai kayu dekat kakinya, bersandar pada pagar balkon. Mila berlari-lari di halaman mengejar kupu-kupu. Alia dengan pelan tanpa menatap Nathaniel. Nathan, aku boleh tanya sesuatu nggak tentang dia? Nathaniel diam, sorot matanya menatap lurus ke taman, namun jari-jarinya menggenggam cangkir sedikit lebih erat. Alia melanjutkan, bagaimana kamu bisa menjalani hari-hari di sini dengan sepi dan semua kenangan itu? Nathaniel tertawa kecil dan hambar. Aku tidak menjalani apa-apa, Alia. Aku hanya menghabiskan stok umur, bangun, bernafas, tidur, mengulang itu terus. Alia menoleh menatapnya dan kali ini Nathaniel menunduk. Jemarinya membuka kotak kayu kecil yang ia letakkan di meja. Di dalamnya ada sebuah kapsul logam kecil berkarat. Ini kapsul masa depan. Aku dan dia tanam waktu lulus SMA. Namanya Gisel. Gadis keras kepala dengan mata warna madu yang suka coklat manis dan benci jam pertama. Gisel, cantik namanya. Nathaniel tersenyum. Tatapan kosong menembus tahun-tahun yang telah lewat.
Waktu Valentine terakhir di sekolah, dia ngasih aku sebatang coklat. Tapi dia taruh di laci meja, terus dia kabur. Katanya dia nggak tahan lihat ekspresi aku. Aku nemu coklat itu 2 hari kemudian. Meleleh separuh, tapi aku makan juga. Alia tersenyum kecil, matanya berkaca-kaca. Malam tahun baru sebelum kami pisah kuliah, kami nonton kembang api dari atap. Dia bilang, kalau nanti kita jauh, ingat ya, langit malam selalu sama. Aku bilang, aku nggak butuh langit, soal asal ada kamu. Ia membuka kapsul perlahan, tangannya gemetar. Di dalamnya ada selembar kertas terlipat dan liontin kecil berbentuk bintang. Nathaniel membaca tulisan di kertas itu dengan suara nyaris berbisik. Kalau nanti kamu buka ini, artinya kamu masih hidup dan aku juga di dalam kamu. Dimanapun, kapanpun, dalam bentuk apapun, aku akan selalu ada. Ia menatap Mila yang kini tertawa sambil bermain tanah. Di dalam kapsul ini aku tulis cita-cita kami, menikah, punya anak perempuan yang cantik. Aku pikir mungkin sekarang aku tahu dia tetap menepati janjinya. Alia menahan nafas, suara Mila memanggil, Om Nathan, membuat Nathaniel menoleh. Alia mendengar dengan suara lembut. Dia tetap bersamamu dalam bentuk yang paling indah. Nathaniel mengangguk perlahan dan untuk pertama kalinya sejak lama air mata jatuh perlahan di pipinya. Bukan karena luka, tapi karena akhirnya ada ruang untuk merindukan tanpa merasa hancur. Om Nathan, lihat, bunga buat Tante Alia. Nathaniel mengangkat kepala menatap Alia lalu tersenyum lembut. Kehilangan membuatku mati, tapi mungkin kamu dan Mila membuatku hidup lagi. Alia menatapnya dalam diam. Senja itu terasa hangat meski di negara dingin, karena di antara serpihan kehilangan, mereka mulai menemukan makna baru, kehidupan yang perlahan tumbuh kembali. Nenek berdiri di dekat jendela dapur, memotong sayur sambil melirik ke arah Nathaniel yang sedang menyiapkan teh. Ia melirik Alia yang sedang bermain dengan Mila di ruang tengah. Tawanya lepas dan ceria. Nenek berbicara dengan pelan dengan logat Belanda yang sudah terbiasa berbahasa Indonesia. Kamu menyukainya, bukan? Nathaniel tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum pelan sambil menuang air panas ke dalam cangkir. Nenek pun melanjutkan, senyumanmu itu menjawab semuanya, tapi kenapa tidak kau ungkapkan saja? Nathaniel menjawab dengan tenang, karena dia tidak memilihku dan karena ada seseorang yang berani mati-matian untuknya. Nenek menatap Nathaniel dalam-dalam, sorot matanya lembut tapi penuh rasa tahu. Nathaniel mengangkat matanya, tatapannya teguh dan tidak tergoyahkan. Temanku, seseorang yang tidak pernah sekalipun menyerah melindunginya. Aku hanya bayang-bayang yang diam. Dia adalah Leonard, adalah matahari yang selalu menjemputnya pulang. Nenek mengangguk pelan, matanya berkaca. Dia tahu, kadang cinta tidak selalu dimiliki. Cukup disimpan, dijaga, dan dilindungi dari jauh. Alia melangkah dengan cepat, membawa tote bag kosong. Angin musim semi menggoyangkan rambutnya. Saat ia hendak menyeberang jalan, seorang pria berdiri di hadapannya, berjaket hitam dengan senyum khas yang ia kenal betul. Leonard, tanpa berpikir panjang, Alia langsung memeluknya dengan erat. Leonard sempat terhuyung, tidak menyangka pelukan sehangat itu dari Alia, namun ekspresinya berubah menahan sakit. Pelukan kamu kuat juga ya. Alia menatapnya curiga, lalu menyibak jaket Leonard dengan paksa. Leonard, ini luka. Leonard berusaha santai. Ini cuma Rafael iseng tuh semalam, main tusuk-tusukan, tapi nggak pakai garpu. Alia mencubit lengannya dengan gemas. Kamu bodoh atau gila sih? Luka gini bilangnya main-main. Leonard hanya tertawa dan menggenggam tangan Alia sebentar. Mereka berjalan berdampingan kembali ke rumah Nathaniel. Di sepanjang jalan, candaan mereka seperti sepasang kekasih yang akhirnya bertemu kembali setelah menahan rindu begitu lama.
Leonard dan Nathaniel duduk di teras belakang rumah, menikmati kopi tanpa banyak kata. Mila bermain di halaman, suara tawa Alia terdengar samar dari dalam. Aku kira dia akan merasa terpaksa berada di sini, tapi ternyata dia terlihat bahagia. Terima kasih ya Nathan. Nathaniel menatap langit lalu menyesap kopinya perlahan. Situasi makin kacau. Darren tidak lagi bermain seperti dulu. Dia seperti makhluk yang tidak lagi punya batas, gila, licik dan tanpa arah. Tapi satu-satunya tujuannya jelas, melenyapkan aku. Dan dia akan mencoba menghancurkanmu lewat titik terlemahmu. Iya, Alia. Nathaniel mengangguk pelan. Leonard mulai serius. Aku berutang padamu Nathan untuk semuanya. Jika suatu saat aku bisa membalasnya, aku akan lakukan. Nathaniel menjawabnya dengan tenang. Aku tidak meminta balasan. Aku hanya melakukan apa yang aku sendiri ingin lakukan. Hening sejenak di antara mereka. Angin membawa suara langkah kecil Mila yang datang berlari. Om Leonard, Tante Alia masak pancake. Katanya kamu harus makan 10 karena udah bikin dia khawatir. 10? Wah, dia pikir aku Hulk atau apa? Nathaniel tersenyum melihat Mila memeluk Leonard, dan dari jauh Alia melambai. Di matanya, kehidupan yang sempat ia kira tidak akan punya cahaya lagi, kini mulai bersinar. Udara malam terasa dingin, lampu-lampu jalan kuning redup menemani langkah Alia dan Leonard yang baru saja keluar dari sebuah bioskop kecil di sudut kota. Alia tertawa lepas sambil mengusap matanya. Ya ampun, aku nonton 2 jam tapi cuma ngerti Gode Morgan dan Laker. Leonard tertawa geli. Aku kira kamu pengen pengalaman nonton lokal. Ternyata subtitlenya cuma buat orang Belanda juga. Alia cemberut manja. Bisa mati penasaran aku. Mereka ketawa, aku ikut ketawa. Padahal ya aku nggak tahu itu kenapa. Leonard menggenggam tangannya, hangat menghapus kegugupan di mata Alia. Mereka duduk di sudut restoran dengan lilin kecil di atas meja. Makanan khas Belanda seperti stamppot dan bitterballen tersaji di depan mereka. Ini kayak mashed potato ketemu sayur rebus. Mana sambelnya? Leonard mengunyah. Sambal di sini tuh tabu, Mbak. Dianggap dosa nasional. Alia nyengir sambil nyeruput air. Wajahnya jujur kebingungan. Udah deh, mending aku masak sendiri di rumah. Lidahku butuh nasi. Dasar kumis butuh vitamin. Makanannya mahal banget, sumpah. Tapi lihat dia makan rasanya kayak lihat aku bayar cicilan mobil. Tawa mereka pecah. Tapi di balik canda dan lelucon ada rindu yang tidak bisa disembunyikan. Mereka berjalan pelan di trotoar taman. Lampu taman temaram. Leonard menggenggam tangan Alia lebih erat dari biasanya. Ia berhenti dan mengeluarkan sesuatu dari sakunya. Sebuah liontin emas sederhana, hangat dalam genggaman. Ini liontin ibuku. Dia selalu bilang kalau kita sayang seseorang, kita harus berani titipkan yang paling berharga, karena itu sama saja seperti menyerahkan sebagian hati kita. Ia menggantungkan liontin itu ke leher Alia. Aku akan kembali untukmu dan untuk ini. Alia tidak bisa berkata-kata, hanya mengangguk. Matanya mulai berkaca-kaca. Leonard dan Alia duduk di sofa ruang tamu. Televisi menyala tapi tak ada yang menonton, hanya keheningan dan suara detik jam. Alia merebahkan kepala di bahu Leonard. Enggak tidur. Enggak niat tidur, aku cuma pengen duduk di sini sama kamu sampai pagi. Alia tersenyum kecil menggenggam liontin itu di dadanya. Tak lama kemudian ia tertidur di bahu Leonard. Nafasnya tenang dan damai. Alia terbangun, menggeliat pelan, tapi sofa di sebelahnya kosong. Ia refleks berdiri, menatap ke sekeliling. Hanya ada liontin yang kini tergantung di dadanya.
Tangannya meraba pelan, lalu melangkah keluar ke halaman. Di sana Nathaniel sedang menyiram tanaman. Dia sudah pergi. Nathaniel menoleh dan mengangguk pelan. Pagi-pagi sekali, bahkan matahari belum bangun. Alia menatap langit pagi yang pucat. Di dadanya liontin emas itu terasa berat, berisi janji, rindu, dan harapan yang menggantung di udara. Nathaniel melihatnya. Kamu tidak sendiri, dan dia tidak akan membiarkan kamu sendiri terlalu lama. Alia menunduk, tersenyum kecil meski matanya berkaca. Hatinya masih ada di bandara, di dalam pesawat, bersama laki-laki keras kepala yang sudah memilihnya sejak lama.